Kebangkitan Naga Perang Bab 27. Drama Kartu Black Dragon. Randy mengeluarkan kartu Black Dragon dari sakunya dengan gerakan tenang. Namun ada ketegasan di setiap geraknya, jika kartu ini hanya bisa digunakan untuk pembelanjaan minimal 50 juta. Diucapnya dengan nada datar yang penuh keyakinan, matanya menatap lurus tanpa goyah. Catherine sudah memastikan kalau kartu ini bisa digunakan layaknya kartu kredit atau kartu debit karena semua bank di Khatulistiwa sudah menyetujui kerjasama dengan kartu Black Dragon. Cindy memandangnya ketidakpercayaan dan keraguan menyelinap di balik sorot matanya. Meski demikian, ia tetap mengambil beberapa pakaian seperti yang disarankan Randy. Hatinya masih dirundung kebingungan. Kamu serius, Ren? Bayar 35 juta saja tidak bisa. Bagaimana bisa bayar tagihan 50 juta? Tegur Cindy sebelum pergi mengambil pakaian lainnya. Ketika Cindy kembali dengan pakaian di tangannya, seorang penjaga toko wanita tiba-tiba muncul dari belakang mereka. Suaranya penuh ejekan. Dasar laki-laki kere. Aku sudah tahu kamu ini orang miskin yang tak tahu diri, tapi tak kusangka wanita elegan itu juga bokek. Cindy agak terkejut mendengar hinaan wanita penjaga toko ini, tapi tidak demikian dengan Randy. Randy merasakan kemarahan membara dalam dirinya, namun wajahnya tetap tak menunjukkan emosi yang berlebihan. Hei, kamu boleh menghinaku sesukamu, tapi jangan pernah hina wanita elegan itu atau kau akan menyesal, diancamnya dengan nada rendah yang menggetarkan. Namun penjaga toko itu hanya tertawa sinis, tak peduli. Aku tak takut padamu. Aku juga tidak takut pada wanita sokaya itu. Aku yakin dia juga wanita miskin seperti kamu. Pakai barang palsu segala. Diejek wanita itu, semakin berani setelah menyimpulkan bahwa pasangan di depannya hanyalah berpura-pura kaya. Kamu sebaiknya jaga bicaramu, Randy memperingatkan, suaranya semakin dingin. Semakin lama sikap penjaga toko ini semakin keterlaluan sehingga tidak bisa didiamkan. Namun, wanita penjaga toko itu semakin angkuh. Memangnya kamu bisa apa? Orang miskin seperti kamu lebih baik cepat-cepat keluar dari sini sebelum aku panggil manajer dan petugas keamanan untuk mengusir kalian. Diancamnya, suara cemprengnya membuat telinga Randy bergetar dengan amarah yang hampir tak terkendali. Randy menghela napas panjang, mencoba menahan gejolak emosinya. Tunggu saja. Kamu akan tahu akhir dari drama belanja ini, ucapnya dengan senyum mengejek yang membuat penjaga toko itu semakin marah. Hahaha, benar-benar sampah tak tahu diri. Aku ingin lihat drama lanjutan yang akan kamu perankan. Kalau kamu benar bisa membayar semua belanjaan di toko ini, aku akan merangkak di bawah kakimu. Tapi kalau tidak, silakan menyembah kakiku. Berani menerima tantanganku? Tantang wanita itu dengan nada mengejek. Sikap angkuhnya memancing kemarahan Randy yang hampir meluap, namun dia tetap berdiri kokoh. Cindy, yang tadi kembali lagi ke belakang dan muncul dengan setumpuk pakaian yang berbeda, melihat situasi yang memanas dan melangkah maju. Ada apa ini? Kenapa kamu menggoda suamiku? Tanya Cindy dengan wajah memerah penuh amarah. Sejak Randy berbicara dengan Catherine, hatinya sudah tersulut api cemburu yang kini semakin membakar. Penjaga toko itu mundur sedikit, merasa terpojok oleh kemarahan Cindy. Namun, dia tetap mencoba mempertahankan egonya. Paling juga wanita tua kesepian yang meminjamkan kartu sehebat Black Dragon. Kalau memang kartu ini asli, dipikirnya sambil menyeringai. Manajer toko, yang kebetulan sedang memeriksa area, melihat kegaduhan itu dan mendekat. Ada apa ini, Tan? Tanyanya kepada kasir bernama Tania, yang segera melaporkan drama belanja tersebut dengan detail penuh kebanggaan. Setelah mendengar penjelasan Tania, manajer bernama Bastian itu berbalik ke arah Randy dan Cindy. Maaf, apakah kalian serius belanja di sini? Kenapa membayar dengan kartu mainan? Tanyanya, nadanya penuh keraguan. Randy tetap tenang, seolah sudah memprediksi kejadian ini. Tentu saja kami serius. Pernah dengar tentang kartu Black Dragon dari klan 9 Naga Sakti? Tanyanya dengan nada yang tak menyisakan ruang untuk perdebatan. Bastian meminta Tania untuk menyerahkan kartu itu, dan begitu dia melihatnya, raut wajahnya berubah drastis. Tangan yang gemetar menunjukkan rasa hormat yang tiba-tiba menguasainya. Maafkan kami yang tidak mengenali kehadiran salah satu naga dari klan 9 Naga Sakti. Ucapnya sambil membungkuk hormat di hadapan Randy, wajahnya penuh penyesalan. Tania dan Cindy terpaku, tak percaya dengan perubahan sikap manajer toko itu. Namun, sebelum ada yang bisa mengatakan apa-apa, Randy hanya tersenyum tipis.
Aku bukan anggota klan 9 Naga Sakti, ucapnya singkat, membuat kebingungan di wajah Bastian semakin jelas. Bagaimana mungkin pria ini bukan anggota klan 9 Naga Sakti namun memiliki kartu Black Dragon? Apalagi, kartu itu berlapis emas, menandakan tingkatan tertinggi dari kartu yang sangat langka itu. Siapa sebenarnya pria ini? Bab 28. Akhir drama. Suara monoton mesin edisi yang terus mencoba membaca kartu Black Dragon terdengar begitu keras di telinga Tanya, seolah-olah menggedor-gedor dinding keberaniannya yang semakin rapuh. Jantungnya berdetak kencang, seirama dengan getaran halus di tangannya yang kini menggenggam mesin itu. Setiap kali layar mesin menunjukkan kegagalan, cengkeraman rasa takut semakin kuat. Dia tahu betul, di dunia di mana kekuasaan bisa dihancurkan hanya dengan sebuah kesalahan kecil, satu langkah keliru bisa menjadi bencana. Tak jauh dari sana, wanita penjaga toko yang sebelumnya penuh percaya diri memandang sinis ke arah Randy. Senyuman mengejek menghiasi wajahnya, seolah dia sudah bisa membayangkan kekalahan yang akan segera dialami oleh pria itu. Sepertinya kartumu tidak bisa terbaca, ujarnya dengan nada meremehkan, sambil menyilangkan tangan di depan dada. Matanya berbinar dengan harapan akan melihat ekspresi malu di wajah Randy dan Cindy. Namun, Randy hanya membalas dengan tatapan dingin, penuh ketenangan yang nyaris menakutkan. Kartu ini akan terbaca, katanya, suaranya datar tapi penuh dengan keyakinan yang tak terbantahkan, membuat wanita penjaga toko itu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Ketegangan menggantung di udara, seolah waktu berhenti di dalam toko yang mendadak senyap. Saat itulah pintu toko terbuka, dan Catherine Chow melangkah masuk. Gaun desainer yang dia kenakan berkilau di bawah cahaya neon, membuatnya tampak seperti sosok yang datang dari dunia lain. Semua mata tertuju padanya, termasuk Tanya yang langsung merasakan aura kekuasaan yang begitu kuat hingga jantungnya terasa semakin berat. Setiap gerakan Catherine, bahkan tarikan napasnya, seperti mendikte ruangan itu untuk tunduk di bawah wibawanya. Wanita penjaga toko yang tadinya penuh percaya diri kini mendadak pucat. Pandangannya yang tadinya tajam berubah menjadi kosong, seperti rusa yang terjebak di tengah lampu sorot kendaraan. Ada sesuatu dalam tatapan Catherine yang membuatnya membeku, dan dia tahu bahwa ini bukan lagi permainan yang bisa dia kendalikan. Catherine melangkah mendekat, suaranya lembut namun tak terbantahkan, sepertinya ada masalah di sini. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti titah yang harus dipatuhi. Di samping Randy, Cindy merasakan detak jantungnya berubah lebih cepat, bukan karena takut, tapi cemburu yang mendidih di dalam dadanya. Pandangannya pada Catherine penuh dengan curiga. Bagaimana mungkin wanita ini muncul tepat di saat yang paling kritis? Apakah ini kebetulan atau ada rencana yang tersembunyi? Wanita penjaga toko semakin kehilangan kendali. Keberanian yang tadi dia tunjukkan sekarang runtuh, digantikan oleh rasa takut yang menggigit tulang. Saya tidak bermaksud apa-apa, katanya terbata-bata, suaranya gemetar seperti daun yang ditiup angin kencang. Randy menatapnya dengan mata tajam, penuh ketenangan yang justru membuatnya semakin menakutkan. Kau menantangku, dan sekarang kau ketakutan? Nada suaranya begitu tenang, namun ada ancaman terselubung yang membuat wanita itu mundur selangkah, gemetar. Catherine kini berdiri di samping Randy, pandangannya sedingin es saat dia berkata, seharusnya kau berpikir sebelum berbicara. Suaranya memotong udara seperti pisau tajam. Kau tak tahu dengan siapa kau berurusan. Wanita penjaga toko itu merasa seperti seluruh tubuhnya membeku. Dia tak lagi berani menatap Catherine, tak ada lagi sisa keberanian yang bisa dia kumpulkan. Di belakangnya, Bastian, manajer toko yang sedari tadi memperhatikan dengan seksama, kini menyadari bahwa Randy bukanlah orang sembarangan. Kehadiran Catherine dan reaksi wanita penjaga toko itu hanya menegaskan bahwa pria di depannya ini memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Dengan langkah hati-hati, Bastian maju dan mencoba mengambil alih mesin edisi dari tangan Tanya. Saya mohon maaf atas semua ini, katanya penuh penyesalan dan sedikit ketakutan. Kami akan memastikan semuanya terselesaikan dengan baik. Ketika akhirnya mesin edisi berbunyi dan menampilkan tanda transaksi berhasil, wanita penjaga toko itu hanya bisa berdiri gemetar, wajahnya dipenuhi rasa takut yang tak bisa dia sembunyikan. Dia tahu bahwa dia baru saja lolos dari bencana besar, dan dalam hatinya, dia menyesali setiap kata yang pernah dia ucapkan kepada Randy. Namun, pemuda lusuh ini tidak menuntut balas atas perlakuannya dan menyuruhnya merangkak melalui kaki pemuda ini seperti yang dipertaruhkannya. Randy malahan melangkah menuju pintu keluar, namun suara gemetar wanita penjaga toko itu menghentikan langkahnya. Tunggu Anda. Anda tidak bisa pergi begitu saja. Meskipun dia berusaha terdengar tegas,
Ketakutan di balik suaranya sangat jelas untuk menghentikan langkah naga perang. Tania, yang berdiri di belakang wanita penjaga toko itu, merasa semakin tertekan. Rasa takut dan cemas mencengkeram hatinya. "Maaf, Tuan, kami tidak bermaksud menyinggung. Kami hanya mengikuti prosedur," ujarnya dengan suara lembut, berharap bisa meredakan ketegangan yang masih tersisa. Randy memutar tubuhnya perlahan, tatapannya tetap tenang namun penuh ancaman terselubung. "Prosedur?" ucapnya dengan nada datar. "Apakah prosedur kalian juga mencakup merendahkan pelanggan?" Bab 29. Rasa cemburu. Wanita penjaga toko itu terdiam sejenak, bibirnya gemetar sedikit sebelum mencoba mempertahankan keberanian. "Kami hanya menjalankan tugas, Tuan. Seharusnya ini tidak menjadi masalah besar," ucapnya dengan suara yang mencoba tegar namun terdengar getir. Cindy, yang berdiri tidak jauh dari mereka, merasakan panasnya kecemburuan menjalari dirinya. Matanya menatap dengan tajam ke arah Catherine, yang entah bagaimana selalu berhasil menjadi pusat perhatian, terutama perhatian Randy. Meski Randy berusaha menjaga ketenangan situasi, Cindy merasa Catherine terlalu dekat, seakan melangkah masuk ke dalam ruang yang seharusnya miliknya. "Kamu selalu datang di saat yang tepat ya?" Cindy berujar dengan nada sinis, bibirnya menyungging senyum yang sama sekali tak ramah. Matanya yang penuh kemarahan berusaha menantang Catherine, mencari celah untuk menyerangnya. "Apa kamu menikmatinya?" Catherine hanya tersenyum tipis, wajahnya tetap tenang dan terkendali. "Aku hanya membantu teman, Nona Cindy." "Jangan terlalu serius," jawabnya dengan nada ringan namun dengan tatapan yang menyiratkan bahwa dia tidak sepenuhnya acuh terhadap situasi ini. Randy, yang menyadari ketegangan yang meningkat, mencoba menenangkan Cindy. "Cindy, ini bukan waktu yang tepat untuk bertengkar," ucapnya lembut, berharap bisa meredakan kecemburuan yang membara di hatinya. Namun Cindy tidak mudah menyerah. "Kenapa Catherine selalu ada di sini? Apa kamu tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri? Atau kamu memang membutuhkannya?" Sindir Cindy, matanya menantang Randy, berharap mendapat jawaban yang membuatnya merasa lebih baik. Randy berharap bisa membuka identitasnya agar semuanya jelas, tapi teringat ucapan Cindy sebelumnya yang membenci naga perang membuatnya kembali menyamar untuk mencari saat yang tepat muncul secara terbuka sebagai naga perang. Dia tidak ingin mencaukan perjamuan makan malam yang akan dihadiri Cindy malam ini. Biar dia membantu dari balik layar saja. Sementara itu, wanita penjaga toko dan kasir Tania hanya bisa menatap dengan campuran rasa takut dan penasaran. Mereka tahu bahwa konflik ini jauh lebih dalam dari yang bisa mereka pahami, dan hal itu membuat mereka merasa semakin terpojok. Wanita penjaga toko itu mencoba mengalihkan perhatian mereka dari konflik yang terjadi. "Kalian bisa menyelesaikan ini di luar toko," katanya, suaranya terdengar gemetar, berusaha memegang kendali yang hampir hilang. Namun, suaranya begitu lemah, dan dia tahu kata-katanya tak akan mampu mengusir ketegangan yang menggantung di udara. Randy menatap wanita itu dengan dingin, matanya menyiratkan ketegasan yang membuat wanita itu mundur sedikit, rasa takutnya semakin nyata. "Sekarang, kau ingin aku pergi sebelum masalah ini selesai?" tanya Randy, suaranya begitu tajam hingga membuat wanita itu tersentak. "Tidak. Bukan begitu maksud saya." Wanita itu tergagap, tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Aura kekuasaan Randy, ditambah dengan kehadiran Catherine yang penuh wibawa di sampingnya, membuatnya merasa tercekik oleh suasana yang mencekam. Cindy, meskipun hatinya terbakar oleh cemburu, tak bisa mengingkari bahwa Catherine telah menyelesaikan masalah. Tapi itu hanya membuat kecemburuannya semakin membesar, membuatnya merasa semakin terpojok di hadapan Catherine, yang sepertinya selalu berhasil menjadi pahlawan di mata Randy. "Cindy," akhirnya Randy bersuara, mencoba menenangkan kecemburuan yang membara di hati Cindy. "Aku akan jelaskan semuanya nanti. Percayalah padaku." Namun, bagi Cindy, itu tidak cukup. Rasa cemburu yang telah menguasainya membuatnya ingin melawan, ingin menunjukkan bahwa dia tak bisa diabaikan begitu saja. "Kamu selalu bilang begitu, tapi selalu perempuan itu yang muncul membantumu. Ada hubungan apa antara kau dan dia?" ditanyanya dengan nada yang penuh kekecewaan. Sebelum Randy bisa menjawab, Catherine melangkah maju, berdiri di hadapan Cindy dengan wajah yang penuh pengertian. "Nona Cindy, aku tidak bermaksud mengganggu hubungan kalian. Aku hanya ingin membantu Randy sebagai teman,"
katanya dengan nada tulus, meski Cindy tetap memandangnya dengan curiga. Catherine yang melihat situasi rasa cemburu yang tak terkendali ini mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya tanpa membuka identitas naga perang. "Aku rasa kamu sudah cukup membantu," jawab Cindy dengan tajam. "Mungkin sudah saatnya kamu berhenti." Suasana di dalam toko semakin tegang, atmosfer yang berat membuat napas terasa semakin sesak. Wanita penjaga toko dan kasir Tania, yang menjadi saksi dari semua ini, hanya bisa berharap dalam hati agar mereka tidak menjadi korban dari amarah yang kian membara. Mereka tahu hari ini mereka bertemu dengan orang-orang yang tidak boleh mereka tantang atau remehkan, dan rasa takut itu akan terus menghantui mereka. Randy akhirnya memutuskan untuk menyudahi semua ini. "Cindy, sebaiknya kita bicara di luar saja," ujarnya tegas, mencoba mengakhiri perseteruan ini. Kecemburuan Cindy yang tak berdasar bisa menjadi masalah baginya di kemudian hari untuk membangun bisnis bersama 4 elemental naga tanpa membongkar identitasnya terlebih dahulu. Randy, Catherine, dan Cindy meninggalkan wanita penjaga toko dan kasir Tania dalam kelegaan yang tak terkatakan namun tetap dengan perasaan takut yang mendalam. Manajer Bastian sampai terbungkuk-bungkuk mengantarkan mereka keluar dari toko pakaian ini. Mereka sadar bahwa pertemuan ini bukan sekadar insiden biasa tapi merupakan momen yang akan menghantui mereka seumur hidup mereka. Dan mereka tak akan pernah melupakan sosok Randy maupun Catherine, yang membuat mereka merasakan ketakutan yang begitu nyata hari ini. Sedangkan Randy, dia masih penasaran dengan Cindy yang membeli lingerie merah jambu, namun dia tetap tidak mempertanyakannya saat mereka pulang ke rumah. Bab 30. Elemental Naga Ketiga. Pegunungan Andesia. Aurora merupakan negara tetangga Khatulistiwa yang mungkin hanya sebesar kota Kartanesia, tapi kemajuan negeri ini sangat pesat dibandingkan negara tetangganya. Letak Aurora sangat strategis karena terletak di antara pegunungan dan samudra yang terbentang luas. Pegunungan Andesia merupakan pegunungan yang indah di negara Aurora, selalu sejuk dengan sinar matahari yang tidak terlalu panas menyengat. Di atas pegunungan ini terlihat sebuah rumah besar dengan desain arsitektur modern yang dilengkapi beberapa perlengkapan satelit untuk komunikasi serta panel-panel tenaga surya untuk pembangkit listrik. Disinilah tinggal elemental naga ketiga yang masih belum menghubungi naga perang. "Tuan Putri, kami mendapat pesan kalau naga perang telah kembali. Apa beliau memberitahukannya kepada Tuan Putri?" Lapor salah satu pengawal pribadi gadis cantik yang ditaksir umurnya paling baru 19 tahun. Gadis cantik ini bertubuh mungil tapi kecantikannya bagaikan bidadari dengan kulit putihnya dan tubuhnya yang langsing memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya yang sempurna. Lesung pipit yang muncul saat tersenyum serta deretan gigi putihnya yang rapi saat tersenyum menambah kecantikannya. Di balik kecantikannya, gadis ini adalah seorang jenius medis yang sudah mendapat gelar dokter di usianya yang masih muda. Sekarang di usianya yang menginjak 19 tahun, gadis cantik ini sudah menyandang gelar PhD di bidang kedokteran, suatu prestasi yang tidak mampu tertandingi oleh siapapun. "Kamu serius, Loksa?" tanya gadis cantik ini. Nona Catherine Chow yang menghubungi telepon khusus yang berhubungan dengan naga perang. "Tuan Putri," jawab Loksa yang bertubuh kekar ini. Nona Catherine juga mengirim pesan singkat kepada Tuan Putri. "Apa Tuan Putri sudah menerimanya?" Loksa merupakan pengawal pribadi gadis cantik ini yang sudah menjaganya sejak kecil sampai sekarang ini. Loksa memiliki kemampuan bela diri yang tinggi serta memiliki kemampuan menggunakan senjata api yang hebat bahkan memiliki kemampuan sniper yang bisa menembak dari jarak jauh dengan memperhitungkan kecepatan angin. "Sudah aku bilang berulang kali, panggil namaku saja. Renata Zhang. Tuan Putri yang kamu maksud itu hanyalah masa lalu. Kalau saja naga perang tidak menolongku saat itu, mungkin aku tidak akan hidup sampai saat ini. Aku berhutang budi padanya." Naga perang memutuskan membalas budi pada gadis bernama Cindy dengan menikahinya selama 3 tahun terakhir ini, Tuan Putri. Bahkan naga perang harus menyamar dan rela disiksa di keluarga besar gadis itu demi bertahan bersama gadis bernama Cindy itu, jelas Loksa. "Apa Nona Catherine sudah memberitahukan tentang naga perang yang sudah kembali dari penyamarannya?" "Panggil aku Nona Zhang saja. Tuan Putri hanyalah masa laluku yang kelam. Naga perang yang juga jenius alkemis berhasil menyelamatkan nyawaku dengan teknik jarum 9 naga kuno yang legendaris. Bahkan kotak dan jarum 9 naga kuno dititipkan padaku saat dia memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai naga perang. Aku sangat menghormati naga perang. Hanya dia yang sanggup mengalahkanku bertarung ilmu bela diri dan pertarungan senjata api," dipuji Loksa. "Hihihi, masih ada yang lebih hebat kan darimu?"
Kata Renata Zhang sambil tertawa tersipu-sipu menutupi mulut kecilnya. Jadi, bagaimana keputusan Nona Zhang? Tanya Loksa wajah seriusnya. Renata Zhang tersenyum sambil berkata, siapkan jet pribadi, kita berangkat ke negeri Khatulistiwa. Hah? Bagaimana nanti dengan ayah Nona? Beliau melarang Nona Zhang untuk bepergian terlebih dahulu, makanya Nona disuruh tinggal di pegunungan Andesia ini untuk pemulihan diri. Apa Nona tidak khawatir kalau kekuatan Nona akan meledak keluar lagi apabila tidak dikendalikan? Dulu ada naga perang yang berhasil meredakan energi yang besar ini sekaligus menyelamatkan nyawa Nona, tapi aku tidak tahu apakah naga perang masih memiliki kemampuan yang sama setelah sekian lama menyamar. Bisa saja naga perang yang sekarang tidak setangguh dahulu lagi. Ayahku tidak berhak melarangku. Aku sudah berumur 19 tahun dan berhak mengambil keputusan sendiri. Aku juga memiliki beberapa rumah sakit yang aku kelola bersama naga perang. Sudah saatnya naga perang mengambil alih semua rumah sakit yang ada, karena aku hanya mengurusnya saja. Selain itu ada beberapa perusahaan farmasi dan bioteknologi yang mengembangkan ramuan kuno menjadi pil, tablet, atau kapsul yang bisa dikonsumsi oleh orang banyak. Sayang sekali, naga perang menghilang sehingga dia tidak tahu kemajuan perusahaan yang didirikannya. Apa Nona Zhang akan menyerahkan semuanya kepada naga perang? Bukankah semua itu merupakan hasil jerih payah Nona selama 3 tahun terakhir ini sehingga perusahaan Zhang Wang Corporation menjadi perusahaan yang besar seperti sekarang ini? Tanya Loksa. Semua itu hadiahku untuk kembalinya naga perang, Loksa. Semua itu tidak sebanding dengan tindakan naga perang yang menyelamatkanku dari The Shadow, organisasi pembunuh bayaran yang meracuniku sehingga energi di dalam tubuhku yang besar hendak meledak keluar. Berkat teknik jarum 9 naga kuno ini, naga perang menyelamatkan hidupku sekaligus menghancurkan organisasi The Shadow. Pendiri perusahaan ini adalah Kak Randy. Aku hanya menjalankannya saja saat dia menghilang dan menyamar untuk menikahi perempuan bernama Cindy itu. Aku penasaran, seberapa cantik perempuan itu sehingga naga perang rela meninggalkan kami, 4 elemental naga beserta seluruh perusahaan yang dimilikinya? Apa Nona yakin kalau The Shadow sudah hancur? Aku khawatir mereka akan muncul kembali setelah sekian lama tertidur dan akan balas dendam begitu mengetahui naga perang telah kembali, ujar Loksa dengan wajah khawatir.